Perkenalkan, nama saya Cynthia Stefani Brubangun. Saya berasal dari kelas AB 3A dan saya sedang menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Medan. Oke, di video kali ini saya akan membawakan materi tentang kurva kepuasan yang sama dan garis anggaran pengeluaran. Kurva kepuasan yang sama. Kurva kepuasan yang sama adalah suatu kurva yang menggambarkan gabungan atau kombinasi produk-produk yang akan memberikan kegunaan atau kepuasan yang sama besarnya. Analisis kurva kepuasan sama meliputi penggambaran dua macam kurva, yaitu kurva kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran. Asumsi yang mendasari teori kurva kepuasan sama. A. Rasionalitas di mana konsumen akan berusaha meningkatkan kepuasannya atau akan memilih tingkat kepuasan yang tertinggi dan bisa dicapai. B. Konveksitas, yaitu bentuk kurva indiferens cembung dari titik origin dan sumbu absis dan ordinat. E. Nilai guna. Nilai guna tergantung pada jumlah barang yang dikonsumsi. E. Transitivitas, yaitu konsumen akan menjatuhkan pada pilihan yang terbaik dari beberapa pilihan. Kurva indiferens tidak boleh bersinggungan atau saling berpotongan. Kurva kepuasan yang sama. Untuk menggambarkan kurva kepuasan yang sama, perlu dimisalkan bahwa seorang konsumen hanya akan membeli dan mengkonsumsi dua macam barang saja. Misalnya makanan dan pakaian. Pemisalan-pemisalan lain adalah cita rasa masyarakat tidak berubah dan konsumen bebas untuk menentukan kombinasi barang makanan dan pakaian yang diinginkannya. Kombinasi barang yang mewujudkan kepuasan sama. Dalam tabel di bawah ditunjukkan 6 gabungan makanan dan pakaian yang akan memberikan kepuasan sama besarnya kepada seorang konsumen. Gabungan manapun akan memberikan kepuasan yang sama. Oleh karena itu, maka dikatakanlah bahwa konsumen bersikap indiferens, yaitu bersikap acuh tak acuh dalam membuat pilihan tersebut. Sekarang kita lanjut ke salah satu contoh tabelnya, yaitu gabungan makanan dan pakaian yang mewujudkan kepuasan sama. Gabungan barang atau sering disebut dengan kombinasi, yaitu kombinasi A, kombinasi B, kombinasi C, kombinasi D, kombinasi E, dan yang terakhir kombinasi F. Semua kombinasi ini merupakan gabungan antara makanan dan pakaian. Misalnya, kombinasi A itu datang dari angka 10 dan 2. Begitu juga dengan kombinasi seterusnya. Tingkat penggantian marginal antara pakaian. Misalnya, angka 3. Angka 3 itu datang dari selisih 7 ke 10. Sedangkan angka 1 itu datang dari 3 dikurang 2. Jadi, 3 dibagi 1 sama dengan 3,0. Angka kedua itu datang antara selisih 5 ke 7, yaitu 2. Sedangkan angka 1 datang dari 4 dikurang 3. Jadi, 2 dibagi 1 sama dengan 2,0. Jadi, ketika kita ingin mendapatkan satu pakaian, maka kita harus mengorbankan 3 pakaian. Sedangkan ketika kita ingin mendapatkan satu pakaian, maka kita harus mengorbankan 2 pakaian lagi. Begitu juga dengan seterusnya. A. Perhatikan perubahan yang berlaku apabila konsumen menukar gabungan barang yang dikonsumsinya dari gabungan A menjadi gabungan B. Ini tadi ya. B. Perubahan ini menaikkan konsumsi pakaian dari 2 menjadi 3 unit dan kenaikan ini dimungkinkan
oleh pengurangan konsumsi makanan dari 10 unit menjadi 7 unit. Sekarang kita masuk ke salah satu contoh kurvanya, yaitu berdasarkan pada gabungan A, B, C, D, F, yaitu A, B, C, D, E, dan F, dibuat titik-titik yang menggambarkan gabungan-gabungan tersebut. Titiknya yaitu ini. Apabila titik-titik A, B, C, D, E, dan F dihubungkan, akan diperoleh kurva kepuasan sama. Jika dihubungkan akan menjadi seperti ini. Dengan demikian, kurva kepuasan sama dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Kita masuk ke peta kurva kepuasan yang sama. Dari gambar di atas atau gambar di samping, dibuat sekumpulan kurva kepuasan sama dari seorang konsumen yang akan mengkonsumsikan makanan dan pakaian. Kurva U2 ini ya. Menggambarkan makanan dan pakaian yang terdapat pada gambar di samping. Setiap kurva kepuasan sama menggambarkan suatu tingkat kepuasan tertentu. Kurva yang lebih tinggi menggambarkan tingkat kepuasan yang lebih besar dari kurva yang di bawahnya. Tingkat kepuasan yang digambarkan oleh U4 ini, yang bergaris biru ya. Adalah lebih besar daripada kurva yang lain. Yang digambarkan oleh kurva U3 yang berwarna hijau. Ini. Lebih besar daripada kurva U2 dan U1 ini. Dan demikian seterusnya hingga dapat disimpulkan bahwa 1. Gabungan yang digambarkan oleh kurva yang berada di bawah kurva yang pertama adalah lebih sedikit jumlahnya. Ini berarti kepuasan yang diperoleh lebih sedikit. 2. Gabungan yang digambarkan oleh kurva yang berada di atas kurva yang pertama adalah lebih banyak jumlahnya. Maka kepuasan dari mengkonsumsinya juga lebih banyak. Sekarang kita memasuki garis anggaran pengeluaran. Garis anggaran pengeluaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Seorang konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum apabila ia mencapai titik di mana garis anggaran pengeluaran menyinggung kurva kepuasan sama. Kita memasuki salah satu contoh dari garis anggaran. Seperti juga halnya dalam menggambarkan kurva kepuasan, dalam menggambarkan garis anggaran, pengeluaran perlu dimisalkan bahwa konsumen akan membeli dua jenis barang saja. Misalkan, seorang konsumen menyediakan uang sebanyak Rp90.000 setiap unit dan harga pakaian adalah Rp9.000 setiap unit. Berdasarkan pada pemisalan ini, di dalam tabel di samping, di dalam tabel ini ya, ditunjukkan beberapa gabungan makanan yang dibeli oleh uang sebanyak
Rp 90.000 yang dimiliki konsumen tersebut. Kalau konsumen tersebut membeli 15 unit makanan, ia harus membayar 15 kali Rp 6.000 sama dengan Rp 90.000. Oleh karena itu, tidak seunit pakaian pun dapat dibelinya. Gabungan menggambarkan keadaan ini. Gabungan A menggambarkan keadaan ini. Gabungan F menggambarkan keadaan yang sebaliknya. Konsumen tersebut membeli 10 unit pakaian dan untuk pembelian ini ia harus membayar sebanyak 10 kali Rp 9.000 sama dengan 90.000. Dengan demikian, tidak seunit pun makanan yang dibelinya. Dalam kenyataannya, biasanya konsumen akan membeli kedua jenis barang tersebut. Oleh karena itu, gabungan B sampai E adalah beberapa gabungan makanan dan pakaian yang lebih mungkin dibeli dengan menggunakan uang yang dimiliki konsumen tersebut atau di atas. Dalam gambar di atas, ditunjukkan garis anggaran pengeluaran. Seperti yang telah didefinisikan sebelum ini, setiap titik pada garis tersebut merupakan gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli dengan dana yang akan dibelanjakan konsumen, yaitu Rp 90.000. Titik yang berada pada garis anggaran pengeluaran, misalnya titik Y yang ini ya, yang menunjukkan gabungan 10 unit pakaian dan 9 unit makanan, menggambarkan gabungan yang tidak dapat dibeli dengan uang yang dimiliki konsumen, karena harga pakaian adalah Rp 9.000 dan harga makanan adalah Rp 6.000. Maka gabungan yang ditunjukkan titik Y yang ini tadi memerlukan uang sebanyak 10 kali Rp 9.000 ditambah 9 dikali Rp 6.000 sama dengan Rp 144.000, yang berarti diperlukan Rp 54.000 lagi untuk membeli gabungan barang tersebut. Titik X adalah titik X yang ini. Titik X adalah gabungan barang yang dapat dibeli dan uang yang tersedia masih tersisa.